Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyerahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdul Muttalib kepada anaknya Abu Talib. Ketika Abdul Muttalib merasa ajalnya sudah dekat, ia mengumpulkan putra-putranya. Kepada mereka, ia menyerahkan dan membagi tugas pekerjaan mengurus kepentingan penduduk Mekah dan kaum pendatang yang berziarah ke kota suci itu. Ia risau memikirkan nasib hari depan cucu kesayangannya yang akan ditinggalkan hidup sebatang kara di dunia ini, tanpa harta, tanpa ayah, ibu, tanpa saudara. Karena itulah Abdul Muttalib mewanti-wanti kepada 9 orang putranya supaya sungguh-sungguh memperhatikan nasib cucunya. Beberapa saat Abdul Muttalib berpikir, siapakah di antara putra-putranya itu yang hendak diberi kepercayaan penuh mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ia mengambil keputusan memilih Abu Talib. Abu Talib sendiri pun bukanlah putra sulung Abdul Muttalib dan bukan pula yang terkaya di antara saudara-saudaranya. Putra sulung Abdul Muttalib ialah Al-Haris, dan yang terkaya di antara putra-putranya ialah Al-Abbas. Namun, walau Abu Talib tidak berharta, dialah yang lebih dimuliakan dan dihormati orang-orang Quraisy. Karenanya, tidak anehlah kalau Abdul Muttalib memilihnya sebagai orang yang akan diserahi tugas mengasuh cucu kesayangannya. Kepadanya Abdul Muttalib berpesan supaya mengasuh, menjaga, dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati-hati dan memandang beliau sebagai anak kandungnya sendiri. Setelah Abdul Muttalib menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tangan Abu Talib dan hidup di tengah keluarganya, Abu Talib memenuhi semua amanat yang diwasiatkan Abdul Muttalib kepadanya. Ia tidak hanya mengasuh dan menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala masih kanak-kanak saja. Bahkan setelah beliau dewasa pun, ia tetap melindungi keselamatannya dari gangguan kaum musyrikin Quraisy yang memusuhi dan menentang kenabiannya. Abu Talib lebih banyak mencurahkan cinta kasih dan lebih cenderung kepada putra asuhannya itu daripada cinta kasih dan kecenderungan kepada putra-putranya sendiri, yaitu Ali, Ja'far, dan Aqil. Di bawah naungan dan asuhan Abu Talib beserta istrinya, Fatimah binti Asad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak merasa hidup terasing dalam pergaulan sehari-hari dan tidak merasakan kemalangan hidup sebagai anak yatim yang tidak berharta. Fatimah binti Asad sendiri, istri dari Abu Talib, demikian hati-hati dan kasih sayangnya kepada beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada musim paceklik berat yang mengakibatkan banyak orang mati kelaparan, ia lebih mengutamakan makanan bagi beliau dan tega membiarkan anak-anaknya sendiri kelaparan. Demikian besar kasih sayang Fatimah binti Asad kepada putra asuhannya itu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak masih kanak-kanak hingga dewasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah melupakan budi baik dan jasa-jasa Fatimah binti Asad, yang dengan perlakuannya itu beliau lupa akan kemalangan nasib ditinggal wafat ayah, ibu, dan datuknya.
Ketika istri Abu Talib itu wafat, beliau menangisi. Dan sambil mengeluarkan air mata beliau berkata, "Hari ini ibuku wafat." Beliau mengkafani jenazah Fatimah binti Asad dengan jubah beliau sendiri. Bahkan turun ke liang lahat dan berbaring di samping jenazah. Ketika seorang sahabat bertanya mengenai perlakuan yang tidak biasa diberikan kepada orang lain itu, beliau menjawab, "Dia ibuku. Ia membiarkan anak-anaknya sendiri lapar dan memberi makan kepadaku. Selama hidup di bawah naungannya, aku tidak pernah merasa malang sebagai anak yatim." Dengan inayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak usia kanak-kanak hingga Nabi Muhammad SAW dewasa, bersih sama sekali dari kotoran adat istiadat buruk jahiliyah di kalangan kaumnya. Beliau terkenal sebagai orang yang banyak berbuat kebajikan, berbudi luhur, berakhlak mulia, manis budi bahasanya, jujur, dan menjauhkan diri dari segala macam perbuatan rendah atau tidak senonoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menjaga kesucian beliau sebagai manusia yang akan memikul tugas suci dan besar di dunia. Beliau terjauhkan dari kecenderungan semangat mudah yang tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan seorang calon manusia besar, seorang pemimpin yang menunjukkan umatnya ke jalan yang lurus. Wallahu a'lam bis-shawab. Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah yang singkat ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk tetap bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta komen video ini dan klik loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari channel Syiar Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.